Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melanjutkan pembelajaran atau memulai pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, mungkin di antara kalian kelas 8 sudah kenal dengan Bapak ya, tetapi mungkin juga ada sebagian yang belum kenal. Oke, oleh karena sebab itu Paraka perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Raka Prasetyo. Ya, alhamdulillah Paraka berkesempatan pada tahun ajaran ini mengajar pendidikan agama Islam di kelas 8E sampai dengan 8H. Ya, insyaallah kita akan sama-sama berkolaborasi, kita akan sama-sama bersinergi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Oke, Paraka akan menampilkan slide. Boleh kalian sambil simak di layar kaca kalian agar mudah untuk dipahami. Ya. Ya. Nah, ini timeline kita pada kesempatan hari ini ya. Meskipun mendapatkan penghasilan miliaran, YouTuber Baim Wong tetap rendah hati. Ya. Apa yang antum pikirkan dari timeline di atas? Tentunya banyak pikiran-pikiran yang terbesit ya, yang ada di dalam benak kita tentang timeline yang ada di atas ini ya. Meskipun mendapatkan penghasilan miliaran ya, YouTuber Baim Wong tetap rendah hati. Nah, ya banyak pertanyaan-pertanyaan pastinya tentunya ya. Sebab itu buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait timeline kita di buku catatan kalian. Oke, yang ini sudah sebetulnya kalian lakukan pada pertemuan kemarin ya. Paraka akan ulas kembali. Ya, ini YouTube yang Paraka sudah bagikan kepada kalian dan kalian sudah tonton. Ya, ini adalah judul kita, tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ya, bagaimana nantinya rendah hati, hemat dan sederhana ini membuat hidup kita menjadi lebih mulia. Kita akan pelajari pada kesempatan kali ini pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 tentunya ya. Karena kalian sekarang sudah naik kelas, Masya Allah. Para ucapkan selamat kepada kalian yang naik kelas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya pada bab ini tentunya. Yang pertama yang harus sama-sama yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu aspek spiritual. Apa itu? Yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran ya, dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat dan hidup sederhana adalah perintah Islam. Yang ini harus kita sama-sama cermati, harus sama-sama kita pahami bersama ya. Dengan terbiasa membaca Al-Quran, meyakini bahwa rendah hati, hemat dan hidup sederhana adalah perintah Islam ya. Dan sebaliknya sombong, boros dan juga hidup berfoya-foya ini bukan perintah dari Islam. Ini harus kita kecamkan ya, harus kita hadirkan. Jangan sampai kita malah sebaliknya, memiliki sifat sombong, boros dan juga hidup foya-foya, tidak hidup sederhana. Hedon ya, hedonisme. Ini adalah perbuatan syaitan ya. Sehingga bukan perintah Islam. Selanjutnya yang kedua, tujuan pembelajaran kita lebih kepada aspek sosial ya. Apa itu? Menunjukkan perilaku ya. Ketika kita mempelajari ini, meresapi dalam hati, meyakini keimanan dengan membaca Al-Quran, kita menunjukkan perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana sebagai implementasi atau pengamalan pemahaman Quran surat Al-Furqan ayat ke-63
dan Quran surat Al-Isra ayat ke-26 hingga 27 dan hadis-hadis terkait tentunya ya. Selanjutnya aspek pengetahuan yang sama-sama kita harapkan, yang sama-sama akan kita capai tujuan pembelajaran itu, yakni adalah memahami Quran surat Al-Furqan ayat ke-63, Quran surat Al-Isra ayat ke-26 sampai dengan 27 dan hadis-hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Berikutnya pada aspek keterampilan yang pertama yaitu membaca Quran surat Al-Furqan. Jadi kelas 8 ini diharapkan kalian sudah pada bisa baca Al-Quran sehingga kalian bisa membaca Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27 dengan tartil tentunya, dengan sesuai dengan kaidah tajwid panjang pendeknya, tidak yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Ya. Kalian tentunya sudah lalui itu di kelas 7, seharusnya kalian sudah bisa. Ya. Selanjutnya, keterampilan yang harus kalian miliki pada bab ini yaitu menunjukkan hafalan. Kalian memiliki hafalan Quran surat Al-Furqan ayat ke-63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Ada 3 ayat yang harus kalian baca pada bab ini. Harus kalian hafal pada bab ini. Dan tentunya ada hadis juga yang harus kalian hafalkan ya, terkait tentang bab pembahasan kita pada kali ini dengan lancar tentunya. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, aspek keterampilan yaitu menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan pesan Quran surat Al-Furqan ayat ke-63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun peta konsep yang kita bisa sajikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama ini tema kita ya. Selanjutnya apa yang mau kita pelajari, membaca Al-Qur'an tentunya berkaitan dengan tema. Yang kedua dihafalkan, selanjutnya memahami bacaan makna yang terkandungnya dan juga menerapkannya. Ya, berikutnya mengartikan tiap kata mufradat ya. Selanjutnya menerjemahkan ayat tentang rendah hati, hemat dan juga sederhana. Memahami kandungan ayat tentang rendah hati, hemat dan juga sederhana. Juga hadis terkait ya, kita harus pahami ini. Selanjutnya mengamalkan dan juga ya menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari akhlak mulianya ini. Kita lanjutkan. Mari kita renungkan bagaimana ya para kak sekarang hendak menanyakan kepada kalian. Bagaimana definisi rendah hati menurut kalian? Tentunya memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang definisi rendah hati ini. Ya, yang kedua bagaimana definisi hemat menurut kalian? Pastinya hemat itu tidak boros, hemat itu tidak jajan selama di sekolah ya, berbagai macam. Bolehlah kalian buat definisi itu ya. Selanjutnya bagaimana definisi sederhana menurut kalian? Ya, sederhana itu tidak memiliki barang-barang yang branded dan lain sebagainya atau apalah ya. Itu bisa kalian definisikan sendiri. Nanti coba kita pahami bersama bagaimana definisinya. Dan selanjutnya bagaimana rendah hati, hemat dan sederhana dalam dapat membuat hidup ini lebih mulia ya. Oke, kita pahami. Oke, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, para kak akan coba mengajakkan pemahaman kalian tentang definisi yang tadi para kak pertanyakan. Ya, rendah hati di sini adalah rendah hati ketika seseorang memiliki harta lebih, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan rendah hati. Ketika dia memiliki keilmuan yang cukup tinggi, dia tetap tidak meremehkan orang lain dan dia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga rendah hati. Ketika dia memiliki orang tua yang lengkap, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sombong dan tidak mengata-ngatai temannya yang tidak memiliki orang tua misalnya. Nah, ini juga disebut dengan rendah hati. Ya. Selanjutnya, bagaimana sikap hemat? Dia memiliki kelebihan harta, dia menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi fakir miskin, dia menginfakkan ke masjid, menginfakkan ke pesantren-pesantren. Ini adalah hemat ya. Ini adalah hemat. Ya, selanjutnya bagaimana definisi sederhana? Ya, sederhana misalnya dia memiliki harta lebih, ya. Dia cukupkan untuk diri dia dan keluarganya. Ya, dia tidak berlebih-lebihan dan tidak bermewah-mewahan. Nah, ini juga definisi dari sederhana.
Ya, selanjutnya bagaimana rendah hati ini ya dibatasi oleh keimanan, dibatasi dengan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia tidak sombong. Dan juga hemat ini ya semata-mata dia mengetahui bahwa harta yang didapatkannya dari orang tuanya misalnya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak misalnya yang harus ditunaikan kepada fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, ini cara berhemat menurut Islam. Selanjutnya sikap sederhana. Dia tidak bermewah-mewahan. Maksudnya tidak bermewah-mewahan itu apa, tidak boleh pakai baju yang bagus, tidak boleh pakai minyak wangi yang mahal. Boleh. Boleh. Di dalam Islam itu dianjurkan untuk memakai baju yang bagus, ya, memakai parfum yang wangi seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa oh, kita ini orang Islam, ya. Kita harus bersih, kita harus wangi, kita harus punya wibawa seperti itu. Nah, ini sederhana tetapi kita tetap memiliki wibawa. Bukan sederhana dalam artian yang kita punya baju yang bagus tapi kita nggak mau pakai karena takut sombong. Nah, ini yang salah, ya. Kita punya baju yang bagus, ya, kita gunakan, kita pakai untuk beribadah. Kita gunakan parfumnya semata-mata untuk menjaga izzah Islam, menjaga kehormatan Islam, semata-mata untuk menjaga wibawa. Oh, kita orang Islam, ya. Kita ini mulia seperti itu, ya. Sehingga dapat membuat hidup menjadi lebih mulia seperti itu. Selanjutnya membaca ayat Al-Qur'an tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Ya. Ini Quran surat Al-Furqan, ini terjemahannya. Ini Quran surat Al-Isra ayat 26 dan ini terjemahannya. Ini Quran surat Al-Isra ayat 27 dan ini terjemahannya. Ya. Silakan boleh kalian baca ya. Atau boleh para contohkan bacaannya. Para akan buka dulu Quran surat Al-Furqan. Ya, Al-Furqan ayat ke-63. Karena di situ kurang terlihat, jadi para buka di Al-Qur'an yang di HP ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, nah ini maksudnya. Ya, orang-orang hamba-hamba Allah, ya, yang rendah hati itu adalah orang-orang yang berjalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, ya, menghinanya, ya, dia tetap mengatakan kata-kata yang hikmah, kata-kata keselamatan. Dia tetap menebarkan salam dan tidak menebarkan permusuhan. Seperti itu. Selanjutnya para akan contohkan bacaan Quran surat Al-Isra ayat ke-26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. 26 dan 27 Quran surat Al-Isra. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, ya, fisabilillah, ya. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta. Jangan kita boros, ya. Ya, jangan kita boros berfoya-foya, kita menghambur-hamburkan harta. Nah, ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk tidak menghambur-hamburkan harta. Karena alasannya disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Saya lanjutkan. Mari memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat. Bacaan mat itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua adalah mat turunan atau mat far'i. Ya. Mat turunan itu dibagi menjadi 4. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid, mat iwad. Ya. Kita akan pelajari berikutnya definisi mat tabi'i. Disebut dengan mat tabi'i atau mat asli, yaitu apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, harokat kasrah diikuti ya sukun, dan harokat domah diikuti waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat. Contohnya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Pada contoh ya, domah ya, waw ya, domah diikuti waw sukun nih. Domah diikuti waw. Selanjutnya contoh yang kedua, ini dibaca mat tabi'i ya, 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Untuk memudahkannya, cara membacanya di ayun supaya tidak terlalu panjang. Ya, selanjutnya fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Ya, dibaca 2 harokat. Selanjutnya mat wajib mutasil. Disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Selanjutnya definisi mat jaiz munfasil. Disebut dengan mat jaiz munfasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibagi panjang 2 harokat. Ya, 4 harokat dan 5 harokat. Contohnya wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, selanjutnya mat arid. Disebut dengan mat arid apabila terdapat mat tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mat tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Oke, selanjutnya mat iwal. Disebut dengan mat iwal apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf pada akhir kalimat. Cara membacanya panjang 2 harokat. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, perhatikan ini ya. Selanjutnya mufradat Quran surat Al-Furqan ayat ke-63. Kita baca dari sini. Bolehlah kalian baca-baca ya. Yamshuna alladzina ar-rahmani ibadu wa idza wa hauna al-ardi ala. Ya, ini kalian bisa baca-baca ya. Waktunya sudah azan soalnya. Ya, mufradat surat Al-Isra ya. Inna al-mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kalian bisa baca-baca ya sambil terjemahannya juga. Nah, ini pesan mulia dari Quran surat Al-Furqan ayat ke-64. Ya, di dalam tafsir Al-Wajid ya oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuaili
pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, bahwa di dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-63 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyaknya kebaikan, nikmatnya banyak kepada hamba-hambanya serta taufiknya kepada mereka untuk beramal soleh sehingga mereka berusaha mencapai tempat-tempat tinggi di kamar-kamar surga. Ubudiyah, penghambaan terbagi menjadi dua. Ubudiyah kepada rububiyah Allah. Maka dalam hal ini semua manusia ikut di dalamnya. Ya, yang diaturnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Ya. Terjemahan Quran surat Maryam ayat ke-93. Ubudiyah kepada uluhiyah Allah, yaitu ibadah yang dilakukan para nabi dan para walinya. Dengan penghambaan kepada uluhiyah inilah yang dimaksud dalam ayat di atas. Oleh karena itulah Allah hubungkan kata ibad, hamba-hamba kepada Ar-Rahman sebagai isyarat bagi mereka bahwa mereka memperoleh keadaan ini disebabkan rahmat. Ya, kalian baca lagi sendiri ya. Oke, pesan mulia yang berikutnya ayat 26 dan ayat 27, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang masih terikat hubungan kerabat denganmu dan berilah ia haknya dalam bentuk kebaikan ya dan baktinya. Nah, ini juga kalian bisa baca. Selanjutnya, pas sudah habis, syukran jazakumullah khairan. Saya ucapkan kepada kalian, mohon maaf apabila para akan menyampaikannya secara terburu-buru karena sudah azan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.